semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-29 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan bersama-sama memperkuat pemahaman kita tentang skill ke-12 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure, yaitu tentang Adjective Clause Connectors or Subjects, dengan mengerjakan beberapa latihan soal sederhana. Yuk, langsung saja kita mulai latihan soalnya. Tugas teman-teman dalam mengerjakan setiap latihan soalnya adalah menggarisbawahi subjek sekali dan verb 2 kali. Lingkari kata yang kita anggap sebagai konektor dan kotaki klausa yang kita anggap sebagai adjective clause-nya. Lalu, tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap latihan soalnya hanya 30 detik saja. Saya izin memberikan contoh cara mengerjakannya ya teman-teman. Contoh yang pertama. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Di kalimat ini, manakah kata yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya teman-teman? Betul, konektornya adalah that. Maka bisa dipastikan bahwa that is served in the restaurant ini adalah adjective clause-nya. Dengan that sebagai subjeknya dan is served sebagai verb untuk adjective clause ini. Kemudian, kita juga perlu mengecek apakah konektor yang digunakan di adjective clause ini cocok atau tidak dengan kata yang dijelaskannya. Konektor that ini menjelaskan frasa the ice cream, dan frasa ini merupakan frasa benda. Dan kalau kita ingat, pelajaran kita tentang adjective clause connector itu, konektor that digunakan untuk menjelaskan benda atau orang. Karena the ice cream ini merupakan benda, maka penggunaan konektor that di sini benar. Kemudian, tugas kita berikutnya adalah menentukan subjek dan verb-nya di kalimat ini. Subjek untuk kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, subjeknya adalah the ice cream. Dan verb di kalimat ini adalah has. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb di masing-masing klausanya dan dihubungkan oleh konektor that dengan benar secara fungsi dan posisi, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Contoh yang kedua. The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Di kalimat ini, mana kata yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya, teman-teman? Ternyata, kalimat ini tidak memiliki konektor. Semestinya adjective clause di kalimat ini yang mana, teman-teman? Iya, adjective clause-nya adalah are trying to enter the freeway system. Dengan catatan, kita harus memasukkan konektor which atau that setelah kata the cars. Kenapa kita pakai konektor which atau that untuk kalimat ini? Ya, karena kata yang dijelaskannya adalah the cars, dan the cars itu adalah frasa benda. Sehingga cocok jika dipasangkan dengan konektor which atau that. Karena kedua konektor ini bisa digunakan untuk menjelaskan benda. Kemudian, subjek untuk adjective clause ini yang mana, teman-teman? Tidak ada, karena tidak memiliki konektor yang juga berperan sebagai subjek di klausa ini. Lalu, verb untuk adjective clause ini yang mana, teman-teman? Ya, verb-nya adalah are trying. Kemudian,
tugas kita berikutnya adalah menentukan subjek dan verb untuk kalimat ini. Subjeknya yang mana, teman-teman? Ya, subjeknya itu the cars. Dan verb untuk kalimat ini adalah are lined up. Karena kalimat ini tidak memiliki konektor dan juga subjek di adjective clause-nya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Bisa dipahami ya teman-teman cara mengerjakannya? Soal yang pertama, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya benar atau salah teman-teman? Yuk kita bahas. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya, teman-teman? Betul, konektornya adalah who. Maka bisa dipastikan who on the dean's list ini adalah adjective clause-nya. Dengan who sebagai subjeknya. Dan verb-nya yang mana, teman-teman? Ternyata tidak ada verb di adjective clause ini. Oke. Sebetulnya kita sudah tahu jawaban untuk soal ini. Tapi karena kita harus menentukan subjek dan verb di kalimat ini, maka kita lakukan saja. Subjek untuk kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, subjeknya adalah I. Dan verb untuk kalimat ini adalah have. Karena kalimat ini tidak memiliki unsur verb di adjective clause-nya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal yang kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Yuk kita lihat bareng-bareng. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya, teman-teman? Betul, adjective clause connector-nya adalah which. Maka bisa dipastikan, we just began working here ini adalah adjective clause di kalimat ini. Dengan subjeknya adalah which. Dan verb-nya adalah began. Kemudian, kita perlu mengecek apakah penggunaan konektor which di sini cocok atau tidak dengan kata yang dijelaskannya. Which ini menjelaskan kata yang mana, teman-teman? Betul, menjelaskan kata the man. Man ini benda atau orang? Man ini adalah orang. Ya.
Dan kalau kita ingat pelajaran kita tentang adjective clause connector itu, connector which hanya bisa digunakan untuk menjelaskan benda. Maka dengan begitu, kita tahu bahwa penggunaan konektor which di sini kurang tepat. Ya. Terus, berikutnya adalah kita tentukan subjek untuk kalimat ini. Subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah it. Dan verb untuk kalimat ini adalah is going. Oke. Meskipun kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb di masing-masing klausanya, tapi sayang dihubungkan oleh konektor yang kurang tepat, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal ketiga. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya, teman-teman? Betul, konektornya adalah that. Maka bisa dipastikan that leads to the fault ini adalah adjective clause-nya. Dengan that sebagai subjeknya dan leads sebagai verb-nya. Oke. Kemudian tugas kita berikutnya adalah mengecek kesesuaian antara konektor yang digunakan dengan kata yang dijelaskannya. Konektor that ini menjelaskan kata yang mana, teman-teman? Betul, kata the door. Dan the door ini adalah frasa benda. Dan kalau kita ingat pelajaran kita tentang adjective clause connector itu, connector that bisa digunakan untuk menjelaskan benda atau people atau orang ya. Oke. Dengan begitu, penggunaan konektor di kalimat ini benar karena matching dengan kata yang dijelaskannya. Tugas kita berikutnya adalah menentukan subjek dan verb di kalimat ini. Subjeknya yang mana, teman-teman? Betul, subjeknya adalah the door. Terus, oh ternyata kita punya kata it di sini, teman-teman. Dan it ini adalah subjek juga untuk kalimat ini. Dan was ini adalah verb untuk kalimat ini. Karena kalimat ini memiliki double subject, yaitu it dan the door, tanpa dihubungkan oleh konektor antar subjek, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal keempat. Silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya, teman-teman? Betul, konektornya adalah who. Oke, maka bisa dipastikan who was trying to break into the car ini adalah adjective clause di kalimat ini dengan subjeknya who. Dan was trying ini adalah verb untuk adjective clause di kalimat ini. Kemudian, kita juga perlu mengecek apakah penggunaan konektor who di kalimat ini cocok atau tidak dengan kata yang dijelaskannya. Konektor who ini menjelaskan kata yang mana, teman-teman? Iya, menjelaskan the man. Dan the man ini orang atau benda? Iya, the man itu orang. Ya. Dan kalau kita ingat pelajaran kita tentang konektor who, bahwa konektor who ini hanya digunakan untuk menjelaskan orang. Dengan begitu kita tahu bahwa penggunaan konektor who di klausa ini benar, ya teman-teman, karena cocok dengan kata yang dijelaskannya. Kemudian tugas kita berikutnya adalah menentukan subjek dan verb untuk kalimat ini. Subjeknya yang mana, teman-teman? Ya, subjeknya adalah the neighbors. Dan verb untuk kalimat ini adalah reported. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb di masing-masing klausanya dan dihubungkan oleh konektor who yang benar secara fungsi dan posisinya, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal kelima, silakan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Benar atau salah teman-teman kalimat ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya teman-teman di kalimat ini? Ternyata kalimat ini tidak memiliki unsur konektor. Semestinya adjective clause di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul. Adjective clause-nya adalah is extremely humid. Dengan catatan, kita harus memasukkan kata which atau that sebagai konektor dan juga sebagai subjek di adjective clause ini. Kenapa kita pakai which atau that, teman-teman? Karena kata yang dijelaskannya adalah environment. Dan environment ini adalah benda. Ya, teman-teman. Dan konektor which atau that ini bisa dipakai untuk menjelaskan benda. Oke. Karena adjective clause ini tidak memiliki konektor, maka secara otomatis dia juga kehilangan unsur
subject. Ya, jadi tidak ada unsur konektor dan subjek di adjective clause ini. Kemudian, verb untuk adjective clause ini yang mana teman-teman? Verbnya adalah is. Oke. Tugas kita berikutnya adalah menentukan subjek dan verb di kalimat ini. Subjeknya yang mana teman-teman? Betul, subjeknya adalah these plants. Dan verb untuk kalimat ini adalah can, survive. Ini verbnya. Karena kalimat ini tidak memiliki unsur konektor dan juga subjek di adjective clause-nya, maka kalimat ini jelas dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal ke-6, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya benar atau salah teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya teman-teman? Betul, adjective clause connector-nya adalah who. Maka bisa dipastikan who they have surpassed their quotas ini adalah adjective clause-nya. Dengan who sebagai subjeknya. Oh, rupanya kita ketemu kata they di sini. They juga sebagai subjek untuk adjective clause ini. Dan verbnya yang mana teman-teman? Verbnya adalah have surpassed. Oke. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa kalimat ini jelas-jelas salah karena ada unsur dua subjek dalam satu klausa tanpa dihubungkan oleh konektor antar subjek. Tapi karena kita harus menentukan subjek dan verb di kalimat ini, maka kita lakukan itu. Subjek untuk kalimat ini yang mana teman-teman? Betul. Subjeknya adalah the boss. Dan verb untuk kalimat ini adalah meets. Oke. Karena kalimat ini mengandung double subject di adjective clause-nya, maka kalimat ini jelas dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal ke-7, silahkan dibaca soalnya, dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, benar atau salah teman-teman kalimat ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya teman-teman di kalimat ini? Betul, konektornya adalah who. Maka bisa dipastikan who had left her credit card in the store ini adalah adjective clause-nya. Dengan who sebagai subjeknya.
dan had, left, ini sebagai verb untuk adjective clause ini. Kemudian kita perlu mengecek apakah penggunaan konektor who ini cocok atau tidak dengan kata yang dijelaskannya. Oke, kata yang dijelaskan oleh konektor who ini yang mana teman-teman? Oke, iya, kata yang dijelaskannya adalah woman. Dan woman ini orang atau benda? Orang. Oke. Dan kita tahu bahwa konektor who ini hanya digunakan untuk menjelaskan orang. Maka, secara otomatis penggunaan konektor who di kalimat ini benar ya teman-teman. Oke. Tugas kita berikutnya adalah menentukan subjek dan verb di kalimat ini. Subjeknya yang mana teman-teman? Subjeknya adalah the sales clerk. Dan verb untuk kalimat ini adalah run. Oke. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb di masing-masing klausanya dan dihubungkan oleh konektor who dengan benar secara fungsi dan posisi, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal terakhir atau yang ke-8. Silahkan dibaca soalnya, dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, benar atau salah teman-teman kalimat ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai adjective clause connector-nya teman-teman? Ya, kita punya kata which dan that. Oke. Maka bisa dipastikan which match the dress ini adalah adjective clause yang pertama di kalimat ini. Dengan which sebagai subjeknya dan match ini sebagai verbnya. Kemudian adjective clause yang kedua di kalimat ini adalah that was on sale. Dengan that sebagai subjeknya dan was sebagai verbnya. Oke. Kemudian, subjek untuk kalimat ini yang mana teman-teman? Iya, subjeknya adalah the shoes. Oke. Dan ternyata kalimat ini tidak memiliki unsur verb. Oke. Karena kalimat ini tidak memiliki unsur verb dan juga ada dua adjective clause dalam satu kalimat tanpa adanya konektor antar klausa tersebut, maka bisa dipastikan kalimat ini adalah kalimat yang salah atau incorrect.